Tangan saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Judulnya adalah aliran air dalam tanah. Gambarnya adalah ilustrasi air dalam tanah. Yaitu diilustrasi dengan garis biru ini. Horizontal atau vertikal atau miring. Udah ini ada K. K itu nanti adalah yang menjadi namanya koefisien permeabilitas. Jadi target kita nanti adalah pada kuliah hari ini adalah cara mendapatkan K dan menggunakannya mencari K nanti kalau pada tanah yang berlapis. Seperti yang di akhir video itu mendapatkan nilai K pada tanah yang berlapis. Targetnya. Nah, ini untuk latar belakang saya menerangkan yang lebih mendasar lagi, berbeda dengan yang di video. Yang di video itu bagus, videonya bagus. Kegunaannya. Saya tidak akan mengulang yang di video, beda panjang-panjang, karena videonya sudah sangat jelas, bagus. Saya hanya nanti menyinggung yang salah satu saja yang di video, yaitu kiri. Kita akan bahas sifat baru pada tanah, sifat permeabel. Sifat atau sifat di mana air bisa mengalir melalui pori-porinya. Nah, kenapa bisa melalui pori-porinya? Karena dulu definisi tanah itu kita sudah paham bahwa tanah adalah sekumpulan butiran padat, solid dari antara hukum gravitasi, yaitu dari tempat yang tinggi ke yang rendah. Ini sama halnya dengan air di permukaan, di atas tanah atau sungai. Sungai itu mengalir di atas tanah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, air di dalam atau di bawah tanah itu juga sama saja. Nah, dalam hal ini kita akan mencari yang penting adalah jumlah air. Yang itulah nanti disimbolkan dengan K itu. Kegunaannya ini semua. Ini tadi sudah dibahas panjang lebar di contoh di video. Saya hanya menyinggung salah satu saja, yaitu yang kestabilitas bendungan atau tanggul. Nah, sekarang musim hujan banyak terjadi kelongsoran tanggul. Kalau bendungan jarang, tapi ini saya terangkan yang mirip. Tanggul dan bendungan itu sama saja. Kalau tanggul biasa tanggul sungai ke arah memanjang, kalau bendungan itu tanggul sungai ke arah melintang untuk menampung air. Dan sangat besar, bedanya gitu aja. Sangat tinggi. Ini saya coret-coret di sini, saya sudah membayangkan. Jadi contoh adalah bendungan Wonorejo di Tulungagung. Bendungan itu akan digunakan untuk menampung volume air yang sangat besar. Ini tanah dasar. Karena bendungannya sangat besar, maka bendungannya terbuat dari tanah. Jadi bangunan dari tanah didukung oleh tanah di bawahnya. Nah, bendungan itu harus stabil. Stabil itu pada suatu bendungan itu disebabkan oleh kestabilan tubuh bendungan. Ini kestabilan dasar
dan kestabilan terhadap rembesan. Saya tidak menyinggung yang ini secara detail, nanti pelajarannya ada di bab 2. Tapi pada intinya, yang bendungan yang gede ini itu menahan dorongan air yang tinggi. Nah, bendungan itu harus stabil. Kalau tidak stabil, dia akan harus kuat, maksudnya harus kuat menahan dorongan air. Kalau tidak longsor. Kemudian dasar maksudnya ini tanah di atas tanah. Yang mikul siapa? Ya tanah dasar. Jadi harus mampu dipikul oleh tanah dasarnya supaya tidak ambles. Kalau ambles ya longsor juga. Yang terkait dengan bab 4 ada rembesan. Rembesan itu maksudnya gini. Air yang di permukaan tanah itu di sini, tapi karena ini terbuat dari tanah, ini pasti tetap saja ada rembesan air ke bendungan. Rembusan air ini mungkin mengarah ke yang bagian bawah, sehingga bocor di sini karena rembes. Nah, rembesan itu harus dikendalikan dengan tanah itu sendiri atau dengan bangunan tambahan atau dengan bahan tambahan. Supaya apa? Supaya rembesannya dan pertama yaitu dengan ini core. Core ini dibuat dari tanah yang khusus, tanah yang sangat padat, dan ini juga mungkin sudah dipasang membran. Tujuannya apa? Supaya air tidak ke sini langsung. Tetapi dengan ini akan ya tetap aja tembus. Tapi tembusnya ke sini dan tembusnya semakin kecil, makin kecil, makin kecil. Sebab air itu tembusnya besar, itu air yang bergerak di dalam tanah itu sedikit banyak akan mengikis butiran tanah. Kalau terkikis terus, awalnya kecil, lama-lama besar, akhirnya bocor di sini. Kalau bocor gitu bentuk lubang, ya lama-lama lubangnya besar dan bendungan menjadi ambrol atau tanggul menjadi ambrol. Nah, sekarang di musim hujan kan sekarang terdengar berita musuh mana longsor itu akibat gagal mengendalikan rembesan. Ya, tidak ya biasanya lemah di perawatan. Ya, perawatan tanggul, bocor kecil dibiarkan, bocor itu harus berhari-hari, berbulan-bulan, lama-lama besar-besar, akhirnya ya jebol lah itu. Kalau bendungan ambrol itu cukup jarang, tapi sering terdengar itu tanggul sungai itu cukup sering terdengar berita itu. Gitu. Pengendalian yang kedua yaitu dengan mengarahkan ini di video ada. Di video ini diarahkan dengan lapisan pasir atau namanya sand blanket. Supaya airnya tidak bocor melalui tubuh bendungan tapi melalui dasarnya. Terkendali. Ya, diarahkan gitu. Pasti tetap ada yang bocor, namanya tanah. Kalau ingin tidak bocor ya beton, tapi buat begini pakai bangunan beton berapa biayanya? Triliun, ya. Sangat mahal gitu. Nanti Anda akan pelajari di mata kuliah bangunan air. Nah, sekarang saya tidak bahas detail, tapi hanya bahas betapa pentingnya kita mempelajari rembesan. Itu ya. Gitu ya, paham ya? Halo? Iya, Pak, paham. Ya. Detailnya Anda bisa lihat video selengkap.
Kemudian saya akan tekankan yang belum dibahas di video, yaitu cara mendapatkan koefisien rembesan. Dasarnya ini sama di video, yaitu di buku sudah juga ada, yaitu pertama adalah hukum Bernoulli. Dia mendapatkan yang namanya gradien hidraulik, yaitu perbandingan delta H dan L. Delta H adalah ini, perbedaan tinggi energi dua titik yang tinggi dan titik yang atas. Titik yang tinggi itu titik A. Titik A itu posisinya lebih tinggi, sehingga tinggi energinya itu juga lebih tinggi. Tinggi energi itu, ini kalau di laboratorium ada percobaannya. Tapi kalau untuk mudah bayangkan, ini adalah tancapkan pipa kapiler, ya, kapiler maksudnya yang pipa yang lubangnya sangat kecil, ya, kecil, rambut, ya, itu air pipa yang Anda tancapkan itu akan mengalirkan air dari titik A ini, atau Anda tancapkan tali sepatu misalnya, maka air itu akan, tanah akan tali sepatu dan berhenti di satu tinggian. Nah, itulah yang disebut dengan tinggi energi. Nah, titik A dan titik B beda, ya, tingginya, karena beda ini. Jadi tinggi energi tidak identik dengan ini, ya. Ini ya delta, tapi delta di sini tidak identik dengan ini. Karena ini ada nilainya tadi digambarkan di. Nah, maksud saya nerangkan secara sederhana ini, delta itu apa pengertiannya, yaitu ini. Kemudian L teori yang kedua yang menjadi dasar untuk mendapatkan nilai K adalah hukum Darcy. Buku juga ada lengkap, yaitu dia menemukan kecepatan aliran air sama dengan K kali I. Iya, tadi gradien hidrogen Bernoulli. Nah, K inilah yang akan kita cari. Konstanta permeabilitas. Atau ini kalau dibalik, K sama dengan V per I. Itu. Ini rumus dasar, tidak ini. Demikian K itu menjadi parameter baru. Parameter pada sifat tanah yang dinamakan sifat permeable. Oh ya, saya ulang bentar di bagian awal ini supaya lebih jelas. Lebih jelas. Setelah ini yang tujuan sudah, saya lupa kelewatan jelaskan kok ada sifat permeable. Ini sifat ini sebenarnya sifat yang baru yang dimiliki tanah. Sebelumnya Anda kan sudah mempelajari sifat-sifat yang ada, yaitu saya ingatkan lagi bahwa mekanika tanah adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisik tanah dan perilakunya, gitu loh. Nah, sifat tanah itu banyak, tapi beberapa sudah kita pelajari. Pertama, yang sifat terkait dengan ukuran, ya di bab 1, yang judulnya tanah dan batuan. Dari ukuran itu kita bisa tahu tanah itu ada gravel, ada pasir, ada lano, ada lempung, itu prosentasenya beda-beda. Anda juga bisa menggambar grafik, ya, dan akhirnya Anda bisa dapat CU dan CC, kan gitu. Nah, bab 2 Anda pelajari komposisi. Ini sifat tanah loh. Komposisi maksudnya tanah itu susun atas butiran-butiran dengan ukuran bermacam-macam itu dengan prosentase yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan
parameter. Parameter adalah indikator yang bisa dengan percobaan di laboratorium. Apa indikator yang terkait dengan komposisi? Yaitu gamma, kadar air, angka pH, derajat kejenuhan, kan gitu. Ada lagi masih di bawah terkait dengan konsistensi. Ini sifatnya. Ukuran, komposisi, konsistensi sifat. Sehingga tanah itu punya ukuran parameter LL, PL, PI. Bab 3, klasifikasi. Tanah itu bisa juga dikelompokkan atas dasar parameter sebelumnya, yaitu ini khususnya yang bab 1 dan bab 3 yang konsistensi, kan gitu. Anda sudah mengumpulkan tanah PR, bisa menurut SO, bisa menurut ini yang CH, ini yang USCS-nya gitu. Nah, sekarang yang keempat adalah sifat permeabilitas. Ini supaya belajar kalau tidak tahu dasarnya, tidak tahu ini bingung apa nih, yang kurang apa tidak penting, tidak ada gunanya. Tulisannya nggak ada. Aduh, tapi tulisan yang putih merah kelihatan, putih kuning kelihatan. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kalau putih kuning ada, Pak. Cuman tulisan coretan-coretannya Bapak nggak ada, Pak. Masa ya? Iya, Saya coret-coret nggak kelihatan ya? Iya, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak kelihatan. Tadi yang saya coret-coret bendungan mungkin nggak kelihatan juga. Kalau yang bendungan Nggak, tadi kelihatan, Pak. Loh, kok aneh ya? Yang ini nggak kelihatan. Saya sudah coret-coret banyak sampai nomor 4 deh. Waduh, ya wes apa, sementing Anda kan dengar ucapan saya tuh. Iya, Pak. Ya wes apa. Nah, saya ngulang lagi ya, nanti habis waktunya. Ya, udah dengar ya saya tadi ya. Ya udah, pada intinya bab 1, bab 2, bab 3 itu kita belajar sifat tanah. Coba ini saya close dulu, mudah-mudahan muncul. Tenang. Nah, coba saya ulang lagi. Halo, kelihatan yang ini? Yang ini kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Bentar. Oh, ini Kelihatan, Pak. tulisan tangan saya kelihatan. Kelihatan, Pak, kelihatan. Nah, ini saya sudah coret-coret. Jadi intinya kita bab 1, bab 2, 3 itu mempelajari macam-macam sifat. Bab 1 ukuran, bab 2 komposisi dan konsistensi, bab 3 itu klasifikasi. Sekarang bab 4. Masing-masing sifat itu nanti menghasilkan parameter atau indikator yang bisa diukur. Ada nilainya, ada angkanya, ada satuannya. Setiap tanah itu beda-beda yang gitu ya. Gitu aja. Sekarang balik ke sini. Nah, ini adalah rumus dasar untuk mendapatkan K dengan cara percobaan di laboratorium yang tadi di video belum disampaikan. Nah, ini saya melengkapi yang di video. Ini ada tadi di video ya. Nilai K itu ini di buku halaman 84. Nilai K itu ini dengan satuan sentimeter per detik. Kalau ini dengan feet per menit. Yang ini enggak usah kita pakai satuan yang umum aja di Indonesia. Nah, ini dari hasil penelitian ahli yang terdahulu. Nilai K itu berkisar ini untuk macam-macam jenis tanah.
Tapi secara ini angka Anda bisa lihat bahwa kerikil itu besar. Semakin ke bawah itu semakin halus. Semakin halus ininya semakin kecil. Ini logis. Sangat logis karena semakin halus itu pori-porinya kecil. Semakin kecil pori-porinya ya K-nya semakin kecil gitu. Lempungnya adalah yang paling halus. Nah, maksudnya tabel ini adalah jadi acuan kalau Anda nanti praktikum di laboratorium. Jangan sampai salah. Kalau ada nilai yang didapatkan itu beda dengan yang di tabel, maka ada kemungkinan percobaan Anda kurang teliti. Misal, tes pasir kasar, ya, K-nya didapat 2,3 cm per detik. Loh, kok 2,3? Sedangkan menurut teori ini sekian, berarti ada kemungkinan percobaan Anda kurang teliti, ya harus diulang. Kalau itu yang real, bukan real. Sebab kalau kita menggunakan data yang salah untuk perencanaan ya bisa jadi fatal. Contoh fatal apa itu? Longsornya talut lereng di jalan tol Pandaan, itu kan fatal itu. Itu beda antara dan hasil. Kan terlihat itu yang longsor itu adalah tanah jenisnya pasir. Masih ingat ya dulu jalan tol Pandaan yang longsor itu? Halo? Iya, Pak. Ya. Nah, itu kan secara visual tanahnya pas. Nah, mungkin hasil tesnya ini ya, kalau pasir itu angkanya harusnya besar. Kepadatan relatifnya juga rendah. Ya. Nah, tetapi hasil yang salah itu digunakan untuk merencanakan. Sehingga dianggap sama saja sepanjang itu. Nah, yang akhirnya apa? Ada salah satu ruas yang ambrol karena yang satu E-nya betul, yang pasir yang padat, yang satunya pasir yang atau jenis yang lain yang lebih gembur, tetap pakai data yang itu, yang salah itu dianggap sama ya, akhirnya itu fatal. Kalau kamu sebagai seorang perencana itu bisa disuruh mundur karena berakibat jadi kerugian perusahaan. Kalau menyebabkan korban jiwa bisa fatal, bisa dihukum yang ngetes tanah atau yang menghitung. Nah, sekarang penggunaan rumus dasar tadi itu adalah rumus dasar tadi dengan V per I. Ini rumus dasar ini akhirnya digunakan untuk mencari K. Ada dua cara untuk mencari K, yaitu dengan tinggi konstan dan uji tinggi jatuh. Konstan adalah untuk tanah berbutir kasar. Ada di halaman 85 lengkapnya. Nah, nanti tanah yang akan keluar itu diukur melalui gelas ukur Q dan dalam waktu T. Nah, Q itu nanti masuk di sini, T masuk di sini. Nah, L itu adalah panjang aliran, A itu luas penampang, H itu adalah perbedaan tinggi tekan. Perbedaan muka air yang atas dan bawah. Nah, ini ilustrasinya. Kalau alat realnya ini Q diukur dari sini. Airnya mengalir lewat sini, masuk ke sini, kemudian masuk ke sini. Gitu. Nah, alat yang ruwet ini disederhanakan dalam bentuk ilustrasi ini supaya lebih mudah. Ya. Buat ukur T, untuk Q. Mengukur Q dalam waktu T itu dilakukan setelah hanya konstan. Ini ya. Setelah ini konstan. Tetap.
Ini bisa konstan jika permukaan air di sini tetap. Konstan beda permukaan yang tinggi dan yang rendah. Nah, cara mengatur ini tetap dengan cara membuka keran sedemikian rupa. Ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, seimbang dengan rembesan air ke bawah. Ini air kan merembes ke bawah, kemudian keluar ke sini. Kalau tidak seimbang, mungkin naik atau turun. Contoh, nih misalnya ada rembesannya kecil, air mengalir rembesan. Ya, rembesannya lebih besar daripada bukaan keran. Atau kalau saya balik, bukaan keran terlalu kecil, lebih besar rembesan airnya, sehingga akibatnya apa? Air yang di sini lama-lama akan turun di sini. Yaitu jika bukaan keran terlalu kecil, lebih kecil dari rembesan air ke bawah. Sebenarnya kalau keran air terlalu besar, semula airnya di sini lama-lama akan naik, bahkan akan meluap. Gitu ya, bisa bayangkan ya, aduh. Coba, bisa. Karena itu, keran itu harus dibuka sedemikian rupa supaya tetap. Nah, untuk mengetahui turun atau tidak, itu ya harus ditunggu sesaat. 2 menit, 3 menit, itu, oh setelah ditunggu 2 menit ternyata turun, nah itu buka lagi sedikit. Masih turun, ternyata turunnya begitu, nah buka lagi sedikit. Bukan juga sebaliknya, kalau semula airnya di sini tambah naik, oh dikecilkan. Masih naik lagi, kecilkan lagi, dengan gitu sih kurang lebih. Nah, setelah berhasil didapat yang tetap, maka barulah jalankan stopwatch. Berapa menit terserah, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Kemudian taruhlah gelas ukur. Ya. I yang didapat dan T yang didapat dimasukkan di rumus ini. L adalah panjang sampel. Sedangkan A adalah luas penampang sampel. Kalau ini diameternya D, maka A 1/4 pi D kuadrat. Udah gitu. Nah, yang kedua. Yang kedua dengan uji tinggi jatuh atau falling head test. Falling head test ini untuk berbutir halus. Tolong diperinci di buku tidak tegas. Ini kalau untuk berbutir halus tidak bisa digunakan alat ini. Karena apa? Untuk yang berbutir halus yaitu lano dan lempung itu butirannya sangat halus sehingga aliran-airnya itu lambat banget. Sehingga susah mengatur keran ini tetap. Tapi kalau pasir kecil cepat, hitungan menit sudah bisa. Tapi kalau ini hitungan jam. Contoh misalnya semula kita permukaan airnya di sini, ini jam katakanlah sekarang jam 9. WIB. Kemudian kita baru tahu turun atau naik, misalnya turun di sini. Itu nanti siang jam 15.00. 6 jam kemudian akan lama. Nah, jam ini pun kita baru bisa mengatakan itu kurang besar, tambah lagi sedikit. Nah, itu pun kita tidak tahunya nanti naiknya seberapa, yaitu di sini. Ini tahunya nanti jam 21. Nah, kalau ini lama itu kapan mulanya percobaan kalau pakai alat ini? Nah, sehingga untuk yang berbutir halus kita tidak bisa memakai yang alat uji tinggi konstan. Pakailah ini. Nah, dengan alat ini maka ini kurang lebih ini alat realnya. Ini ilustrasinya.
Caranya di atas sampel disambunglah dengan pipa kecil. Pipa kecil. Kalau realnya nih, kalau di sini nih, ini pipanya kecil banget nih. Ini sama, kiri kanan sama, nanti kata-kata. Pipa kecil inilah yang kemudian masuk ke sini. Kemudian untuk bawahnya diukur. Jadi ini. Pipa kecil itu ada alat bantu untuk membaca penurunannya. Air masuk dari sini. Penurunan dari H1 ke H2. Kalau di sini dibaca di sini. Ini semula H1. Kemudian dalam waktu T, katalah turun dari sini. Turun jadi H2. H1, H2 dibaca. Nah, kemudian dimasukkan ke ini. Ini H1, H2, L tadi tetap sama, T tadi tetap sama, A tadi tetap sama. Nah, A kecil ada luas penampang ini. Pipa kecil. A sama dengan 1/4 D kuadrat. D sama dengan diameter pipa. Maksudnya pipa di atas, maksudnya pipa ini. Gitu ya, bisa memahami ya? Halo? Bisa, Pak. Halo? Nah, gitu Mas ya. Nah, dan ini didapatlah nilai K untuk tanah berbutir halus. Sudah itu. Nah, sekarang yang ini sama dengan video, cuma ini saya ringkas saja. Ya. Tadi yang sudah kita dapatkan adalah tanah masing-masing lapisan. Masing-masing lapisan beda-beda. Ini contoh tanah residu. Anda bisa lihat nih. Kalau beda ini udah beda nih ya. Udah beda, ini gamma 1, ini gamma 2, ini gamma 3, ini gamma 4. Cuman juga ini ya K1, K2, K3, ya K4 itu udah beda. Nah, maksudnya kalau K-nya beda-beda itu K-nya rata-rata terus berapa? Nah, inilah yang dibahas di halaman 90. Halaman 90. Ya, yaitu kita hitung namanya K rata-rata atau ekuivalen atau simbolnya Eki. Ini saya kopas di buku persis. Bisa dihitung dalam arah horizontal, bisa dihitung dalam arah vertikal. Gitu. Tinggal masukkan ke persamaan ini. Ya. Ini yang horizontal, kalau vertikal ya gitu. Mungkin ke atas, mungkin ke bawah. Udah, ini selesai sama yang di video materinya, cuma saya tambah yang lebih detail yang cara mendapatkan K. Ya, selesai ini materi yang bab 4. Selesai bab 4. Nanti ada saya berikan PR. Ini gampang, tinggal masukkan ke rumus itu saja. Gue belakang ya. Udah, Pak. Tinggal masukkan ke rumus. Hanya saja harus hati-hati karena datanya dengan satuan yang berbeda. Ini milimeter, ini senti. Nah, kan harus disamakan. Artinya ini jadikan A, jadikan mili, ya. Atau yang ini jadikan senti, terserah kamu, suka-suka kamu. Jadi ini detik, ini menit. Terserah ini jadikan menit atau ini jadikan detik, sama aja. Masalah. Yang nomor 3 ini kan nilai K ekuivalen horizontal dan vertikal. Udah, tinggal masukkan saja data-datanya. Saya enggak usah ngasih contoh karena cukup mudah. Cari contoh sendiri di buku, gampang, tinggal masuk rumus gitu. Dan langsung benar. Ada revisi untuk yang ini. Yang tugas yang ada revisi itu kalau rumit
Yang kemarin yang klasifikasi, kemudian yang sebelumnya yang mencari CU, CC itu ada revisi. Tapi yang gampang-gampang nggak usah, nanti enggak bolak balik kan malah. Gitu ya. Halo, masih dengar? Iya, Pak. Suara saya? Iya, Pak. Jadi itu. Nah, sekarang saya akan lanjutkan penjelasan UTS-nya. Hilang. Bentar, Pak. Tiba-tiba menghilang. Bentar. Udah. Udah kelihatan? Halo. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah kelihatan. Nah, minggu depan itu UTS. Jadwal kita Selasa. Punya 72 SKS. Nah, soalnya 5 soal. Ya semua bab ada soalnya. Ada salah satu, kita 4 bab. Ada salah satu bab yang soalnya 2. Artinya apa? Satu soal Anda harus bisa mengerjakan 15 menit. Nah, ini yang susah. Anda sekarang sudah bisa mengerjakan insya Allah. Semuanya, bab 1, bab 2, bab 3. Tapi kan itu PR, tugas, waktunya lama. Anda bisa diskusi dengan teman-temannya. Tapi yang ini ujian tidak bisa diskusi. Kalau kelamaan diskusi mungkin bisa curi-curi karena ujiannya Zoom. Tapi kalau diskusi ya sehingga inilah yang agak susah. Maka itu nanti Anda harus latihan. Nanti saya jelaskan yang detail caranya gitu. Nah, untuk ujian Anda harus siapkan tabel dan grafis yang terkait karena nanti akan dilampirkan. Tidak ada alasan apapun bagi yang tidak ikut UTS. Ya. Lupa, Pak Sada, udah ketiduran. Kadang ada masuk yang alasannya aneh-aneh, udah enggak ada ampun ya, seperti itu. Ya. Yang bisa diterima kalau saudara dekatnya meninggal. Tapi kalau jauh enggak boleh, Pak. Saya enggak bisa hadir karena ada tahlilan Vanessa Anggel. Oh, namanya kamu siapa? Apanya dia? Pak, saya tidak ikut ujian karena mau sakit. Oh, tak bungake sakit tenanan kamu. Itu. Yang penting harus dipahami bahwa UTS itu bobotnya 30% untuk Mektan. Tiap dosen beda-beda. Ikuti perjanjian dengan dosen. 30%-nya UAS kita belum laksanakan. Nah, ini yang sebelumnya persen ini. Karena itu harapannya Anda yang ini sudah dapat 100 gitu. Ini juga Anda tidak bolos dapat 100. Kalau ada tugas sudah dapat 100 itu keterlaluan sebetulnya. Contoh yang kemarin, klasifikasi tanah, pengumpulan tahap 1. Soalnya 2, nomor 1 ASTO, nomor 2 USJS. Anda hanya ngerjakan yang ASTO, yang USJS enggak, berarti kan ya tidak 100, Anda rugi.
kerjakan saja, kumpulkan saja walaupun salah, itu udah saya nilai maksimal gitu. Itu keterlaluan kalau Anda ini tidak maksimal, keterlaluan kalau Anda membolosan juga. Nah, saya akan menerangkan ini sebagai dosen, sebagai tanda petik orang tua kedua Anda, karena orang tua Anda tidak bisa, bahkan dosen yang lain belum tentu bisa ngarang seperti selugas saya ini. Orang tua kamu paling ngarahkan sebentar ya nduk, sebentar ya le, pokoknya nilai kamu apik, wis motor baru, HP baru, itu paling. Nah, sekarang gini, kamu kuliah itu pasti ada ukuran sukses dan tidaknya. Nah, ini harap diperhatikan, ukuran sukses kuliah itu ini penting banget. IPK-nya harus di atas 3 atau amannya 3 kemana-mana. Nanti saya terangkan kenapa ini. IPK itu kumulatif dari 1, 2, 3 sampai lulus ya sampai semester 8. Kalau Anda sekarang semester 3 saja itu namanya IPS, Indeks Prestasi Semester. Itu asalnya dari mata kuliah, nilai mata kuliah yang A, B, C, D, E itu dikonversi dalam bentuk angka dibagi jumlah ini. Nah, sekarang Anda baru menempuh mata mekanika tanah. Ini mata kuliah di semester 3 semuanya ada ini. Nah, harapannya Anda dapat nilai semuanya nih ya, nilainya supaya apa? Supaya dapat ini ya. Anda tidak bisa hitung-hitungnya, karena saya tunjukkan hitungannya. Bisa ngitung sendiri, buat Excel sendiri. Ini Excel saya. Lalu udah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, ini kan jabaran mata kuliah di sini. Anda sekarang baru menempuh mekanika tanah. Gitu. Nah, saya tadi harapannya B+ semuanya. Coba nih kalau saya ubah di B+ semuanya. Coba. Ini semula 316. Coba. Nah, kelihatan nggak berubah? Kelihatan, Pak. Ya. 3,5. Ya. Karena B+ itu konversi angkanya 3,5. Kalau A itu 4. Kalau B itu 3, C 2, D 1, E sama dengan 0. Itu. Nah, kalau Anda ini bahkan ada yang A, ini A, metan juga A, ini juga A, nah, ini yang bagus banget ini. Nah, ini yang kalau Anda dapat IP seperti ini, nilainya ini di bawah, di atas 3,75. Inilah yang disebut melaut atau excellent. Gitu. Kalau Anda di ini udah jaminan masa depannya, mudah masuk manapun, melamar manapun diterima. Tapi sebaliknya ini loh, kalau Anda ini dapat C, ini C, yang bagus cuma metan juga C, yang bagus ini C, udah. Ini di bawah. Ini yang jelas tidak sukses, gitu loh. Lulus sih tapi tidak sukses. Akhirnya kamu nanti lulus tapi susah cari kerjaan. Kelihatan ya? Kelihatan saya?
Kelihatan Pak. Itu ini yang tidak semua dosen bisa terangkan ini. Nah, kenapa harus lulus di atas dengan IP di atas 3,5? Karena ini loh. Karena perusahaan itu hanya mau lulusan yang bagus. Dia bayar, yang dia punya uang ya milih dong. Nah, tapi untuk amannya saran saya pakai target 3,5. Ini nilainya AB, B plus gitu. Dengan C nilai yang yang tidak laku-laku. Itulah mengapa ada mahasiswa yang dapat nilai Mektan C plus ngulang, ya ngulang. Ada yang dapat nilai C plus. Sekarang ngulang jarang, angkatan 2018. Ya. Saya tanya, kenapa kamu ngulang saya dapat C plus? Ya salahmu dewe, kemarin tidak latihan lah, dan ikut seperti saran saya. Kalau kamu nilai C plus itu belum cukup untuk melamar, ya ngulang kok. Tapi kalau ngulang kan buang-buang waktu. Ya. Alasan yang kedua, untuk membatasi jumlah pelamar. Sebab perusahaan itu memakai batasan IPK untuk melamar itu 2,0 yang dapat bisa ribuan. Sedangkan yang akan diterima cuma 50 orang misalnya. Nah, pusing. Relasi dari ribuan jadi 50. Sehingga ya diajarkan ujian tertulis. Padum UM. Bayar pengawas, nyetak soal, konsumsi, ya mahal banget jadinya. Ya. Kemudian jika IP kamu di atas 3,5 itu berkesempatan besar diterima di perusahaan besar. Sehingga keuntungannya dapat gaji yang besar, minimal 3 kali minimum provinsi, biasanya sekitar 2 jutaan. Dan peluang bekerja dalam jangka waktu yang lama. Sebab kalau bekerja di perusahaan kecil ya proyek kecil, katakanlah ruko-ruko itu, ruko 2 lantai selesai 3 bulan, pindah lagi ke Tulungagung, selesai pindah lagi. Ya kalau pindah, kalau proyeknya habis, kalau ini kamu kan disuruh berhenti sama perusahaannya, melamar lagi tuh perusahaan lainnya, selesai lagi pindah lagi, ngelamar lagi. Waduh, capek kamu seperti itu. Nah, ini tidak bisa terjadi. Nah, berapa upah minimum untuk provinsi itu beda-beda. Nah, setiap tahun kita dengar demo-demo seperti ini. Sekarang saatnya demo untuk kenaikan minimum provinsi tahun depan. Ya. Nah, kenapa demo? Karena upahnya hanya cukup untuk hidup untuk 1 orang, pas-pasan untuk hidupi yang warganya. Bisa sih bisa, tapi ya hidup dengan berat ini. Semakin besar kotanya, semakin malang itu ini. Tapi yang lainnya 2 juta, semakin bawah. Ini tahun 2018, sekarang naik sih, tapi tidak jauh-jauh dari angka ini. Jadi kalau Anda bekerja dan digaji hanya 2 jutaan, itu rugi besar. Karena gaji ini itu adalah gaji bukan untuk sarjana, bukan untuk. Halo, masih kita kan? Masih Pak. Masih Pak. Bukan untuk sarjana S1, tapi standar gaji untuk SMU, SMK. Itu memang sekian. Tapi kalau untuk S1 tidak, minimal 3 kali
Ya 6 jutaan. Gitu. Artinya kalau Anda lulus hanya bisa kerja di perusahaan kecil yang gajinya 2 jutaan, itu sebenarnya rugi. Nah, insya Allah gajinya ya sekitar ini. Gitu. Jadi tujuan Anda sekolah itu untuk meningkatkan kompetensi supaya dapat gaji yang besar gitu, gampangnya gitu. Tapi kalau Anda lulus dapat gaji kecil ya rugi besar. Ya, ini gaji nggak cukup loh untuk ini. Anda sekarang kelihatannya besar angka ini, tapi kan karena Anda nggak pernah pegang uang segede ini. Tapi kalau dihitung-hitung coba, Anda sekarang untuk makan itu per bulan sudah 1 juta. Coba ayo dihitung. Anda sekali makan di warung paling nggak 10.000. Itu pun makan yang sederhana. Ya. Makannya 7.000, minumnya 3.000. Ya. 7.000 itu biasanya lauknya itu maksimal telur. Atau ikan, tapi ikan tempe, ikan tahu. Ya. Bukan ikan beneran. Begitu ikan laut, ikan ayam, itu udah pasti di atas 10.000. Tapi untuk menghemat dana, mahasiswa yang miskin-miskin tuh malu kalau makan di warung. Malunya gimana Pak? Oh, masa makan di warung minumnya air putih. Apa air putih kan malu ya, pasti pesan es teh atau es jeruk. Ya begitu pesan itu udah tambah guys. Pasti minimal 10.000. Betul nggak? Halo? Halo. Betul, Pak. Sehingga mahasiswa yang supaya tidak kelihatan malunya itu dibungkus. Jadi kalau mahasiswa dibungkus itu masih yang supaya tidak kelihatan miskinnya gitu. Sebut ya maaf ini hanya guyonan aja. Ya. Sebab begitu pesan masang makan di warung, Mas minumnya apa Mas? Air putih aja Bu. Waduh, isin. Begitu tanya ya kopi, wah begitu kopi ya 3.000 wes. Kos, udah saya terang-terangan aja. Kalau kopi yang biasa aja, bukan mewah sudah 1 juta. Anda bawa mobil udah 1,5 juta minimal. Ya. Yang murah ada 200-300 juga apa? Jauh dari kampus. Atau masuk gang sempit motor. Untuk pulsa, bensin, laundry, ini itu sudah 0,5 juta. Total 2 juta. Kalau bayangkan 2 juta itu habis untuk kebutuhan pokok diri sendiri. Ya, jadi kalau kamu digaji segini, ya untuk diri sendiri. Nah, nanti anak istrinya makan apa gitu? Ya bisa sih, tapi hidup di kontrakan dalam jangka waktu yang lama. Ini contoh, saya ngasih contoh yang kelas Anda. Yang alhamdulillah berhasil masuk perguruan tinggi, perusahaan besar BUMN ternama, Wijaya Karya. Ya tidak bohong nih, angkatan lama. So, sekarang masih komunikasi dengan saya. Minimal selamat hari raya Idul Fitri gitu. Dan yang penting dia rutin kirim ke saya. Ini lowongan, informasi lowongan. Hadiah. Assalamualaikum Pak. Mohon di share ke adik-adik di kampus. Wow, ini alumni yang baik banget nih. Ini ada lowongan di Wika kan gitu. Wow, ini luar biasa nih dia nih. Sekarang udah hidup sejahtera, ada keluarga. Nah ini loh, kalau kamu bisa masuk gini udah pasti gajinya di atas 10 juta. Nggak mungkin 3 juta. Gitu. Nah coba lihat nih.
Ini saya perbesar informasi lowongan itu. Coba Anda baca. Berapa IP-nya? Halo? 3,0 Pak. 3,0. Kan gitu. Anda harus target ini loh. 3 minimal B nilai kuliah, nilai ujiannya, nilai akhirnya. Tapi untuk amannya, saran saya 3, Anda punya IP di atas 3,5. Supaya saingan Anda semakin tinggi itu semakin saingannya sedikit. Gitu. Yang kedua, punya TOEFL minimal 500. Ambillah kursus TOEFL nanti pada semester 7 atau 8 bersamaan dengan Anda TA di kursus manapun. Ya, karena itu sertifikatnya jadi syarat untuk melamar di perusahaan gede-gede ini. Yang ketiga, ambillah kursus komputer sipil. Sebagian diajarkan di kampus, AutoCAD, Start Pro, dan sebagainya, gitu loh. Kalau Anda kuasai ini, 3 ini, punya IP ini, punya ini, ya merdeka. Pilihan di tangan Anda. Sini buka, sini buka, sini buka. Gitu. Kita yang lain. Namanya Widya Lestaryono. Saya tidak sengaja, ini kebetulan bimbingan saya tidak sengaja ketemu di Lombok tahun 2017 yang belum lama, saat wisata di Lombok. Saya jalan-jalan santai ke pantai Mandalika, selatan Lombok Selatan. Tidak sengaja dia, loh, Pak, kamu di sini? Ya, iya Pak, baru jalan sekarang. Enggak Pak, saya di mana? Saya kan enggak. Ya di proyek ini Pak, proyek apa ya? Ini proyek Mandalika. Di mana ya? Ini saya ikut Wijaya Karya. Oh, alhamdulillah. Jadi itu. Ini contoh kakak saya enggak bohong. Soalnya kreatif baru ini. Nah, ini lokasinya. Ini kawasan pantai selatan Lombok Mandalika ini sedang dibuat infrastrukturnya untuk menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata. Apa yang dibangun oleh Wijaya Karya ya? Jalan, masjid, ada gardu pandang, ini gardu pandang, ini keseluruhan luas banget. Ini masjid, ini masuk, ini adalah sirkuit balapan. Bangga banget nih dia menjadi alumni UMB yang sekarang sudah diresmikan Jokowi, karena sebentar lagi ada balapan super baik. SBK gitu. Nah itu kalau Anda kerja di perusahaan gini udah aman. Anda tinggal menjaga reputasi Anda, bisa menghitung dengan benar, amanah. Kalau Anda bisa jaga itu, udah tidak pindah-pindah. Semakin tahun semakin meningkat gajinya, itu loh, gede tidak pindah-pindah. Nah, senangnya bukan main. Udah gajinya di atas 10 juta. Kalau di atas 10 juta itu mau apa saja ya udah enak. Berani ngelamar ceweknya, berani nyicil mobil, berani nyicil rumah. Tapi kalau gaji ada 2 juta ya menyedihkan gitu loh. Paham ya? Halo? Halo? Paham Pak. Gitu. Ini yang bisa arahkan seperti ini hanya saya, dosen lain belum tentu. Ketua jurusan belum tentu. Ini harusnya dosen wali menerangkan seperti ini. Berikutnya, ini saya arahkan. Untuk sukses
Ya, jadi tadi Anda tahu tujuannya. Sekarang cara menempuhnya, cara mendapatkan. Jadi Anda paham dulu, supaya itu Anda termotivasi untuk seperti Uruh, seperti Widya. Itu kakak kelas Anda sendiri ya. Anda kan mungkin misalnya berpikir, wah itu hanya untuk alumni UI, ITB, UB. Enggak pilih-pilih ya, enggak boleh pilih-pilih perusahaan ini. Makanya yang terbaik terima. Lolos ya terima. Podo-podo gajinya. Kalau saya kasih contoh alumni yang lain, Anda dapat bikin Anda pesimis. Nah nih, sekarang Anda sudah tahu mau apa. Nah sekarang cara mencapainya gimana, kuliah yang sebenar-benarnya. Pahami cara kuliah di perguruan tinggi, yaitu dengan sistem SKS. Beda dengan di SU, SMU, udah ada, kalau naik semuanya, lulus semuanya, enggak ada yang mengulang. Nilainya diukur dari nilai rata-rata, kalau 3 enggak. Lulus itu ada macam-macam, nilai ada yang baik, ada enggak, yang baik ini. Itu terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu kuliah, tugas, PR, dan mandiri. Mandiri itu apa sih maksudnya? Mandiri itu ya baca buku yang saya bolak-balik saya minta tuh. Baca buku, lihat tayangan video terkait, itu namanya mandiri. Dari sekian komponen ini yang berlangsung di kampus terjadwal hanyalah ini. Yang ini enggak. Ya, jadi kalau Anda sekarang kuliah mekanika tanah itu 2 SKS, paling lama itu hanya 100 menit, jam 8.40 sampai 10.20, atau gampangannya 2 jam lah. Dibulatkan 2. Jadi kalau Anda kuliah hari ini Mektan dan apalagi 2 SKS itu masuk jam 7, jam 10.20 sudah selesai. Enggak sampai 4 jam. Ya. Itu sudah 2 mata kuliah. Selebihnya gimana? Ya bebas. Sehingga sebagian mahasiswa terlena enak ya kuliah itu, melebuni dilit-dilit oleh bisa gampang. Itu terlena. Ya. Padahal di balik itu Anda punya kewajiban yang ini, yang kedua dan ketiga ini. Lupakan nih ya, Pak saya ngumpulkan PR, yo nyontek temennya, ya ganti ongkos tapi nggak paham, gitu. Itu akadnya enggak ngerjakan dan enggak paham. Nah, beda dengan SMU ini terjadwal. Itulah di SMU masuk jam 7, pulang jam 1 atau jam 2. Setiap mata kuliah itu dalam 1 minggu diajarkan 2 kali sebagian besar, betul nggak? Ada fisika, matematika, apapun, betul nggak? Halo? Halo? Kalau di kita mekanika tanah ya cukup sekali ini, enggak ada nanti masuk lagi Jumat, enggak ada. Ya cukup ini. Ya karena perguruan tinggi itu adalah tempat untuk melepas Anda supaya mandiri. Jadi ini tidak terjadwalnya supaya mandiri tujuannya, supaya mandiri. Anda memilih sendiri karena setelah ini Anda itu harus mandiri, bekerja mandiri, tidak bisa. Nah kalau sekarang dibimbing terus ditunggui kapan Anda mandirinya, itu loh maksudnya. Nah kalau di SMU memang masih dibimbing, itulah mengapa setiap mata kuliah itu diajarkan 2 kali. Tapi coba perhatikan cara ngajar gurunya, kan ya sama aja mirip, cuma bedanya pertemuan yang pertama itu banyak teorinya, pertemuan kedua banyak latihannya. Anak-anak sekarang latihan soal, buka halaman ini, kerjakan soal nomor 1 dan sampai nomor 10 gitu. Sekarang juga
sampai nanti selesai gitu. Udah gitu aja. Punya ngapain? Duduk di depan WA, baca koran, atau ditinggal pergi. Kan gitu. Jadi suruh latihan tapi di dalam, masih di kelas, masih di sekolah. Menjelang selesai jadwal, gurunya masuk. Andi, maju ke depan, kerjakan. Sin. Kan gitu. Kita bahas sama-sama nanti. Nah, kamu kita enggak, ya hanya ini aja. Ya memang bahas, tapi enggak lama-lama. Selebihnya Anda belajar sendiri bersama teman-temannya, mandiri. Gitu. Itulah mengapa waktunya separuh waktu dari SMA yang terjadwal. Gitu. Dengan demikian supaya Anda sukses, Anda harus bisa dewasa, mandiri, atur waktu, jangan terlena. Punya waktu 24 jam tapi tidak jelas. Kalau Anda hanya ini saja, ini ada kuliah-kuliah top yang ngumpulkan tugas tapi kosong-kosong, nilainya 0 atau separuh, tidak maksimal, atau nyontek temennya, itu yang benar ya kerjakan tugas yang betul, paham. Kalau Anda seperti ini, insya Allah nilai B plus itu mudah. Kalau ingin dapat A, tambah mandirinya. 4 jam juga. Jadi total 12 jam. Ini jadi 4 jam. Atau ini tidurnya 6 jam, ini jadi 6 jam juga. Halo, paham ya? Halo? Paham, Pak. Jadi tugas utama Anda itu memang studi. Jangan enggak jelas itu. Enggak jelas hobinya, enggak ikut organisasi, tidurnya juga tidak jelas. Ya. Kuliah toh itu enggak, ini alamat nanti enggak sukses. T plus atau D, ngulang-ngulang terus lulusnya 6 tahun. Tuh. Menyedihkan, buang-buang waktu. Nih arahnya kedua supaya sukses. Yang tadi secara umum, ini secara khusus untuk sukses. Ilmu teknik itu adalah termasuk teknik itu adalah ilmu terapan, atau bahasa Inggrisnya itu applied science. Penerapan apa, Pak? Penerapan teori, menemukan temuan-temuan rumus ya yang sudah dibukukan oleh ahli hanya untuk memecahkan kasus-kasus teknik sipil. Kasus-kasus itu ya soal-soal ujian. Soal-soal ujian ini berarti kasus-kasus loh. Nah, karena ilmu terapan maka tidak bisa dihafal semuanya. Susah. Rumusnya banyak, tabelnya banyak, grafiknya banyak, harus paham. Bukan ilmu hafalan, bukan ilmu sosial. Jadi rumus tidak susah dihafal, tabel-tabel tidak bisa dihafal apalagi. Itulah mengapa sebagian besar ujian di teknik teknik sifatnya buka buku. Tapi walaupun buka buku, kalau tidak paham bingung loh. Ada soal ini, pakai rumus yang mana ya? Pakai tabel yang mana ya? Waduh, bingung. Grafiknya yang mana ya? Bingung. Itu penting. Nah, karena itu gimana? Yang benar harus langsung memahami dan latihan. Udah. Dan latihan soal-soal. Latihan kasus-kasus. Ya, dengan langkah berikutnya ujian. Nah, ujian itu untuk mengukur
pemahaman Anda. Paham tidaknya maksudnya diukur dengan ujian. Ujian itu ciri khasnya dibatasi waktu. Kalau kamu bisa mengerjakan kasus soal dalam waktu yang terbatas dan benar, ya hasilnya bagus ujiannya. Tapi kalau enggak, ya tidak. Ya Pak, supaya bisa gitu, Pak, latihanlah. Ini loh. Ini diteruskan apa tuh? Perhatikan tips saya nih. Kalau Anda nyepelekan, udahlah nanti. Ya, pas ujian pelongo, bingung. Tapi Anda yang perhatikan saya, gampang. Sekarang minggu terakhir, saatnya Anda latihan. Latihan tapi yang sebenarnya atau try out. Loh Pak, kan enggak ada yang ordiner, ya kamu sendiri. Enggak harus saya. Berempat, ayo Rek. Kita latihan sama-sama yuk. Dari PR ini, ayo ben cepet. Nah, tadi contoh misalnya soal mekanika tanah, ada 5 soal. Jadi tiap soal itu harus selesai dalam 15 menit. Jadi soal klasifikasi tanah, soal mencari gamma, kadar air, derajat kejenuhan, menghitung CU/CC itu harus selesai dalam waktu 15 menit. Sekarang Anda sudah bisa mungkin, insya Allah bisa. Tapi kan waktunya kan lama, 1 minggu, atau 1 hari, atau 2 jam. Bedanya. Nah itu soal yang sama kerjakan dalam soal PR yang sama kerjakan dalam waktu 15 menit. Gitu. Kalau enggak bisa, ulangi lagi, ganti datanya. Berapa kali tanyalah diri sendiri. Nah, supaya tahu benar salahnya, kerjakan berkelompok. Jangan sendirian. Kalau sendirian ya merasa benar-benar sendiri. Ya. Bisa bandingkan dengan hasil mekanika rekayasa. Waktunya 90 ya. Waktunya 90 menit. Diminta A ini, B ini, reaksi tumpuan. Diminta menghitung gaya batang ini, C, D, E. Nah, A, B, C, D, E. Ini kalau Anda tidak latihan kan tidak bisa. Nah, cara latihan gimana? Dia ganti data angkanya sendiri. Ini yang 4 jadi 4,2. Ini 20. Ayo Kak, kita latihan soalnya tuh gitu. Paham ya? Halo? Halo? Paham, Ya. Ayo Kak, kita ya kamu kan pasti ya punya sahabat-sahabat gitu. Ayo 3-4 orang ngumpul. Ayo sekarang kita sepakat ya. Soalnya ini tapi angkanya dirubah ini. Nah, gitu. Kerjakanlah dalam nih. Kalau kamu bisa ya. Ini kan nilainya 20, 20, 20, 20, 20 total 100. Ya, kamu udah nih, merdeka nih dapat A nanti. Tapi kalau hanya bisa selesai ini reaksi tumpuan saja, ini kan 0, tidak didapat. Dan 40 itu E. Kalau nanti ditambah nilai itu presensi sama tugas, paling hanya meningkat dari C. Jelas tidak bisa jadi B. Ya, memang presensi sama tugas itu menambah nilai. Tapi menambah nilai pun itu maksimal hanya 1 strip di atasnya. Tidak bisa sampai jadi B plus, ngomong ngimpi yang masih. Ya. Ini yang soal mektan. Ya. Ini soal yang lain ya. Nah, ini contoh aja. Nilainya 20. Tadi kan sekarang ada 5 soal. 4, 5. Masing-masing
masing-masing ya 20, 20, 20, 20, 20. Ini kan misalnya ini salah satu soalan loh. Ada soal-soal yang lain. Ini soal metakan seperti ini, kamu harus bisa ngerjakan dalam waktu 15 menit saja. Dan benar hasilnya. Itu loh, yang susah itu. Yang susah itu ngerjakan dalam waktu yang terbatas. Kamu 2 jam, 3 jam, 1 hari, 1 minggu. Nah itu perlu diulang sekarang. Terapkan ini di semua mata kuliah. Jangan mektan saja, tidak ada gunanya. Mektan bagus, tapi lainnya C plus, tidak ada gunanya. Nah ini jawabannya. Kakak kelas kamu, macam-macam. Ini contoh jawaban yang salah. Ini salah. Yang benar cuma ini salah, ini salah. Yang benar ini. Ini 5. Kan sanilanya sanilanya berjenjang. Ini 5, ini 5, jumlahnya 20. Nah, gitu. Halo? Paham ya? Ini mektan loh. Halo? Tapi soal yang bab 8. Yang lain, yang nanti ada bab 1, 2, 3, 4 sama aja. Enggak lebih sama. Sanilanya lebih. Jadi kamu harus bisa menjawab dengan benar. Tidak boleh. Ini kan rumusnya betul. Rumus betul biasanya salah ya, salah ya. Coba kan jauh banget. Ini 10. Fatal hasilnya salah. Fatal. Harusnya yang benar 110, 11, soalnya dia cuma 10. Oh, salah. Itu. Ini yang terakhir. Jadi sekali lagi harapannya Anda IPK-nya di atas, tapi untuk amannya 3,5. Anda yang bisa mencapai ini sangat bahagia ketika lulus. Anda yang di bawah pasti menyesal. Ingat, oh iya ya, benar Pak Narto, kenapa aku kok padahal gampang loh soalnya makin ada contohnya di PR kok aku gak bisa ya. Goblok tenan waduh ya, wes nyesal. Salahmu dewe itu nggak bisa diulang. Ngulang lagi ya ngulang dari sudah semester 8 masa ngulang mektan 2, semester 7 ngulang saya harus diulang. Gitu aja. Ini yang terakhir kali. Ini sekali saya ngarahkan ini sekali lagi yang ini ngarahkan secara umum lagi, kembali ke umum karena tidak semua dosen bisa ngarahkan seperti ini. Ilmu teknik sipil itu adalah ilmu terakhir yang Anda pelajari, yang Anda pilih sendiri dengan sukarela tanpa paksaan siapapun. Ilmu teknik untungan hidup Anda, sebab setelah ini tidak ada sekolah-sekolah lagi. Anda akan bekerja tergantung dari kemampuan diri sendiri atas ilmu terakhir Anda ini, teknik sipil. Artinya ilmu teknik ini akan menjadi ilmu mata pencaharian Anda. Gitu yang banyak tidak sadar. Tidak sadar emang mengkojek sekolah atau kerja kapan mau sampai tua sekolah. Habis ini ya kerja, nikah, punya anak, bangun rumahan gitu. Ya, makanya dikatakan where your future begin. Mulai. Anda sekarang masa depan sudah Anda mulai dari sekarang. Sudah Anda tentukan, karena Anda akan bergantung pada ilmu teknik sipil. Harus dikuasai. Tidak ada kata mundur setelah sekarang. Kalau Anda mundur, Anda ya pindah jurusan kan. Kalau Anda kuliah sains sipil tapi tidak malas latihan soal, Anda berarti tidak pantas untuk kuliah di sains sipil. Ilmu sosial gitu. Jadi kalau Anda sadar ini menggantungkan masa hidup Anda, masa depan Anda, ya latihanlah. Videonya banyak, contohnya banyak,
ada teman yang bisa ditanya, ada kelas yang bisa di ini, ada dosen bisa ditanya. Tapi kalau Anda masih tidak dewasa, masih tidak